Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta pelatihan kebijakan pengawas Angkatan 6 Badan Pusat Statistik. Pak Ketua, terima kasih sudah membuka tadi kelas dengan persiapan Anda. Semoga doa yang kita panjatkan tadi Allah kabulkan sehingga kita semua diberikan ilham yang baik pada pagi hari ini. Tetap diberikan kesehatan, kesemangatan untuk belajar. Semangat teman-teman, yel-yel Anda tadi juga sangat menggelora, membuat suasana kelas ini menggelegar, penuh dengan hentakan-hentakan. Terima kasih Anda telah mengeluarkan semangat Anda. Saya buka dengan pantun. Perang Bharatayuda di Kurukshetra, cucuran darah, keringat, dan air mata. Saya yakin materi ini Anda semua akan bisa, karena Anda semua luar biasa. Silakan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Teman-teman, dalam 9 jam pelajaran nanti, dalam 9 JP nanti, kita akan belajar tentang teknik komunikasi publik. How to, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada audiens kita, atau kepada publik masyarakat, atau kepada kolega-kolega kita. Anda saya yakin sering berhadapan dengan OPD, stakeholder, atau masyarakat luas. Anda sebagai orang BPS, saya yakin ke lapangan, mendata, memberikan sosialisasi, itu membutuhkan suatu teknik komunikasi. Bagaimana data-data kita bisa dijelaskan dengan baik, dan bagaimana tim Anda untuk mencapai tujuan Anda, inovasi Anda itu bisa Anda capai. Teman-teman, perkenalkan, saya Budi Subandrio, WI Ahli Media Pusdiklat BPS. Pada kesempatan kali ini sampai pagi, sampai jam 15.45 nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana teknik komunikasi publik. Untuk mengawali materi ini, saya ingin silakan Anda menonton suatu tayangan video bagaimana seorang pahlawan besar kita, seorang Bung Tomo, ketika 10 November lalu, bagaimana beliau dengan semangatnya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk bisa melawan penjajah. Rakyat jelata di seluruh Indonesia. Allahu Akbar! Merdeka! Oke teman-teman, setelah melihat tayangan tadi, apa yang Anda rasakan? Betul, semangat sekali. Dengan mendengar Bung Tomo tadi, orang-orang yang penakut pun akan menjadi semangat. Ada? Betul sekali, teknik komunikasi yang sangat baik. Terima kasih Mas. Bagaimana Bung Tomo dengan menggeloranya? Ada lagi yang lain. Wah, pada bicara, intonasi, keren sekali. Kelas ini sangat semangat sekali seperti Bung Tomo. Benar teman-teman. Bagaimana kata-kata itu bisa membangkitkan semangat? Kita pernah dengar satu istilah, satu peluru itu hanya bisa melukai satu kepala, hanya bisa menembus satu kepala. Tetapi kata-kata itu bisa menembus ribuan kepala. Bagaimana otak-otak itu bisa terperangah, tergelorakan, terpengaruh sehingga mereka bisa bergerak. Itulah cara komunikasi, bagaimana kita bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita. Seperti berikut ini adalah data-data kita. Ini adalah data-data yang dihasilkan oleh BPS. Dibutuhkan suatu komunikasi yang baik sehingga data-data kita yang kita hasilkan, entah data kemiskinan, entah data dalam statistik Indonesia itu banyak sekali dari PDRB dan sebagainya, kemudian di data kesehatan rakyat, itu bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan, public policy yang baik, didukung oleh data kita sehingga kebijakan itu tepat sasarannya. Oke teman-teman, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar tentang teknik komunikasi publik. Mata pelatihan ini nanti membekali Anda semua dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan Anda sebagai pengawas. Itu ingat ya, seperti ini. Bagaimana cara kita, how to-nya gitu. Bagaimana teknik kita cara berkomunikasi. Nanti kita akan jelaskan komunikasi itu apa dan publik kita itu sebagaimana. Publik kita itu bisa masyarakat luas, bisa stakeholder, bisa OPD dan sebagainya. Anda semua juga publik juga. Ketika saya berbicara di sini, Anda juga mungkin publik juga. Anda berbicara dengan kami semua nanti, semuanya bisa jadi publik. Kita akan jelaskan di dalam sesi berikutnya nanti agak siangan lah ya. Kita akan bicara tentang publik yang akan menjadi objek kita di dalam berkomunikasi. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan?
Oke, kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan belajar tentang teknik komunikasi publik di dalam agenda pengendalian pekerjaan. Ada di agenda 3. Nanti pada sesi pertama ini, setelah Anda membangun tim, pada waktu pertemuan sebelumnya Anda sudah bagaimana diagnosis reading Anda, bagaimana Anda bisa menentukan inovasi Anda, kemudian Anda membangun tim Anda, maka dibutuhkan teknik komunikasi untuk bagaimana tim-tim itu bergerak, bagaimana tim-tim itu mendukung Anda di dalam menjalankan inovasi Anda, sehingga tujuan Anda itu bisa tercapai dengan baik. Itu kan Mas, contohnya Anda berinovasi apa Mas? Oh, keren sekali. Bagaimana data itu bisa dibutuhkan di dalam PST Anda ya. Bagaimana pelayanan stasiun terpadu itu bisa terjelaskan, bisa masyarakat bisa mengetahui data-data Anda, sehingga tim-tim Anda itu bisa bergerak itu. Anda membutuhkan teknik komunikasi agar tim Anda bergerak. Setelah itu Anda akan belajar tentang perencanaan publik, pelayanan publik, dan sampai terakhir adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Itu adalah di sesi berikutnya. Teman-teman, kita akan belajar tentang apa sih teknik komunikasi itu dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah tadi saya jelaskan bagaimana Anda bisa, indikator Anda nanti bisa belajar adalah menjelaskan pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik. Nanti kita akan juga belajar komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Terus bagaimana kita bisa menggunakan teknik bahasa tulisan. Anda bisa public speaking yang baik dan Anda bisa melakukan presentasi yang efektif. Ini akan Anda bisa jelaskan dan Anda praktekkan di dalam sesi-sesi pada hal ini. Harapan saya pribadi sebagai fasilitator, bagaimana Anda bisa menemukan satu metode yang tepat untuk Anda untuk bisa menjelaskan tentang apa yang akan Anda komunikasikan. Oke teman-teman, apa sih komunikasi itu? Oke, berbicara. Mas? Oke, menentukan pendapat. Iya, terima kasih. Ide-ide kita sampaikan. Nah, saya akan mengambil dari Hofler. Hofler, seorang psikolog, mengatakan communication is the process to modify the behavior of others. Bagaimana kita itu bisa merubah perilaku orang di sekitar kita. Intinya, dengan kita berkomunikasi, orang di sekitar kita bisa berubah. Mas, tolong berdiri. Nah, contoh seperti itu. Ketika saya menyampaikan berdiri, maka Mas tadi berdiri. Itu adalah menandakan saya bisa berkomunikasi sehingga orang yang kita orang penerima komunikasi kita itu bisa melakukan apa yang ingin kita hendaki. Tadi Hofler. Terima kasih teman-teman. Komponen-komponen yang mempengaruhi keaktifan komunikasi. Silakan. Oke, fisik kita, telinga kita, lidah kita, dan sebagainya. Medianya, keren sekali medianya, betul sekali. Medianya, bagaimana kita menggunakan media itu. Signal, iya, pulsa, iya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dalam kondisi online seperti ini, signal yang baik, atau mungkin malah kuota pulsa kita, biasa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keaktifan komunikasi kita. Yang pertama adalah encoding tadi yang dikeluarkan. Bagaimana ketika kita berbicara, bagaimana kita melakukan kata-kata, intonasi dan sebagainya kita. Kemudian decoding. Nanti akan kita bahas lagi dalam pembelajaran berikutnya. Konteks kita, apa yang akan kita bicarakan. Kemudian bahasa tubuh. Nah, nanti di sesi kita akan belajar berapa persen bahasa tubuh itu mempengaruhi teknik komunikasi kita. Kemudian gangguan hambatan tadi yang Mas Ali Mbaknya tadi juga sudah mengatakan bagaimana signal atau berisik lah, saya berbicara di sini Anda berisik itu juga terganggu. Anda berbicara di depan teman-teman lain pada ribut itu juga akan terganggu, itu adalah hambatan. Kemudian pikiran terbuka, bagaimana orang itu akan bisa menerima apa yang ide kita jika dia itu membuka pikiran mereka. Bagaimana mereka itu bisa membuka mindset mereka sehingga mereka terima. Nggak seudon lah kalau dalam bahasa kita itu. Kalau seudon tertutup terus, pasti ini dan sebagainya, maka nggak akan dapat lah apa yang mereka terima dari pesan yang kita sampaikan. Yang kemudian mendengar aktif, bagaimana mereka mendengar aktif dan misalnya mereka bisa mendapatkan refleksi apa sih dari komunikasi yang disampaikan tadi. Teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan.
Proses komunikasi tadi sudah dijelaskan. Bagaimana proses komunikasi berjalan? Bagaimana seorang messenger itu memberikan informasi input, dia diberikan kepada recipient itu. Bagaimana dia tadi saya jelaskan, Mas tolong berdiri Mas. Ketika saya berdiri tadi saya melakukan encoding, Mas tolong berdiri, maka disampaikan kepada recipient tadi. Mau pakai cara apa caranya? Bisa speaking tadi, saya berbicara. Bisa juga Anda melakukan tulisan-tulisan Anda. Di dalam aplikasi Anda bisa melakukan tulisan-tulisan. Kemudian dengan video tadi yang pertama tadi saya sampaikan, dari grafik itu, infografis yang Anda berikan kepada publikasi Anda itu bisa menjelaskan dengan secara lebih tepat dan singkat sekali. Oke, kemudian setelah decoding, si receiver menerimanya, dia melakukan, sehingga dia akan merupakan behavior dia. Ketika tadi saya bicara, tolong berdiri, maka dia akan langsung berdiri. Itulah teknik atau proses-proses di dalam komunikasi tadi. Kita lanjutkan. Kendala dalam komunikasi tadi sudah banyak sekali kita bahas. Bagaimana maksud teman-teman? Ada beberapa kendala dalam komunikasi. Iya, perbedaan status sosial. Benar Mas, perbedaan status sosial. Si orang yang pejabat tinggi itu kalau berbicara dengan jabatan yang lebih di bawahnya kayak lebih mudah. Tetapi coba bayangkan seorang mitra kita, seorang cleaning service lah gitu. Ketika mau berbicara dengan kepala kantor kita, bagaimana rasanya? Itu akan terbata-bata, akan kesulitan. Perbedaan budaya juga seperti itu. Bagaimana adat Batak lah gampangannya gitu, bicara dengan Jawa Tengah, orang Jawa yang halus gitu ya, itu bisa terjadi perbedaan seperti itu. Problem semantik kita, keterbatasan saluran komunikasi, tidak adanya umpan balik, banyak distorsi persepsi dan gangguan bersifat fisik tadi yang sudah disampaikan tadi, lidahnya, telinganya, atau mungkin ada suatu fisik yang mengganggu sehingga mereka itu minder dan sebagainya. Banyak distorsi juga. Ada yang menambahkan? Slide ini. Iya, kedudukan sama, kedudukan tadi. Atau mungkin kalau gampangan sekian itu banyak barrier hambatan-hambatan juga. Kita kalau bicara dengan Zoom, rapat-rapat di Zoom pun signal itu sangat mempengaruhi itu. Nah, teman-teman, saya mohon Anda nanti bisa berdiskusi di dalam bentuk-bentuk komunikasi ini. Di dalam bentuk komunikasi ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi budaya, dan komunikasi internasional. Saya harapkan nanti Pak Ketua tolong dibantu saya di kelas ini, bisa membantu menjadikan ini sekitar 8 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok Anda berdiskusi ini. Pak Ketua silakan diatur seperti kelompok biasanya. Kelompok pertama mendiskusikan komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Dan bagaimana atau penggunaannya? Atau contoh-contoh penggunaannya? Aplikasi di dalam lingkungan di kita pun juga di lingkungan kantor, instansi sebagainya. Interpersonal bagaimana Anda mendiskusikan tentang definisi dan contoh-contoh penerapannya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, jika apakah hanya satu saja? Silakan. Apa dari irisannya gitu maksudnya ya? Apakah ini bisa menjadi suatu irisan sehingga ini ada kaitannya? Silakan. Anda bisa menjelaskan itu, tetapi nggak usah melebar sampai ke kelompok-kelompok berikutnya. Anda bisa menjelaskan komunikasi interpersonal itu apa, interpersonal apa, dan cara penerapannya. Oke, Pak Ketua, siap? Terima kasih. Nah, Anda akan berdiskusi selama 10 menit. Anda diskusikan selama 10 menit. Tidak usah pakai bahan paparan bantayan pun nggak apa-apa. Silakan beri komunikasi saja. Anda bikin pointer-pointer, nanti akan disampaikan. Anda akan paparan sebesar 5 menit di depan. Ya, Anda paparan di depan. Kalau ada PowerPoint-nya silakan disatayangkan, tapi jika tidak, Anda sampaikan secara verbal saja. Dari yang tadi kita sampaikan, apa sih komunikasi itu? Hoffman tadi mengatakan bagaimana kita bisa merubah perilaku orang, behavior orang, sehingga orang itu melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian teknik-teknik komunikasi tadi, hambatan-hambatan, masih ingat semuanya teman-teman? Oke, terima kasih. Selamat berdiskusi. Nanti kita akan bertemu kembali di dalam 10 menit ke depan. Dari saya cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.